A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rob kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Ali Imran, ayat 190-191. Tidaklah kami ciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya secara main-main. Quran Surah Ad-Dukhan, ayat 38. Sesungguhnya, di langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Jasiyah, ayat 3. Dan Allah, dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan atau sahaban. Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Quran Surah Fatir, ayat 9. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 210. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Robmu, yaitu Tuhanmu, engkau Muhammad, bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak, engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Robmu, yaitu Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Qalam, ayat 1-7. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, yaitu Khalilullah. Quran Surah An-Nisa, ayat 125. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, "Inilah Robku, atau Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Robku, yaitu Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Robku, yaitu Tuhanku, tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian, tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Robku, yaitu Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surah Al-An'am, ayat 76-78. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surah Syad, ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah, ayat 11. Maka, Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah,
ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surah Toha, ayat 114. Katakanlah, siapakah Rob atau Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudharatan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah Rob satu-satunya, hanya Dia, yaitu Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surah Al-Ra'd, ayat 16. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan melainkan Dia, yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia, yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Ali Imran, ayat 18. Musa berkata kepadanya, yakni orang Syoleh yang bernama Khidir, bolehkah aku mengikutimu, agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, yang telah diajarkan kepadamu, untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Dia Musa berkata, Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 66-70. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 43. Mimpi ke-25, awan yang tertulis dengan kolamullah. Aku bermimpi melihat langit di siang hari yang sangat menakjubkan. Aku melihat ada awan-awan putih yang membentuk kalimat dalam huruf Arab. Dan kalimat itu adalah firman Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam Al-Quran. Tapi aku belum tahu ayat-ayat itu tepatnya di dalam surat apa. Lalu, aku mendengar suara itu memberiku penjelasan bahwa memang benar, Dialah yang telah membentuk kalimat itu di langit berupa awan-awan putih yang terukir dengan kolamnya. Aku hanya diam menyimak suara itu menjelaskan, sambil aku masih terpana menatap langit, hingga aku terbangun. Hikmah mimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya, ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari tawilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui tawilnya, melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami, yaitu Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran, ayat 7. Dari Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pena atau pencatat amal akan diangkat dari 3 orang, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balik, dan dari orang yang gila sampai dia sadar atau berakal. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Lalu dia berkata kepada pena tersebut, tulislah. Pena berkata, apa yang aku tulis? Allah berkata, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari kiamat. Hadits riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dialah Allah, yang tidak ada sesuatu pun selain Dia, sedangkan arsy-Nya di atas air. Lalu Dia menulis di dalam Az-Zikir segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu Dia menciptakan langit dan bumi. Hadits riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surah Hud, ayat 7. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 51. Doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang sahih. As'aluka lazzatan nasor ila wajik, wasyauku ila liqa'ik. Aku meminta kepadamu ya Allah, kenikmatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan aku meminta kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu sewaktu di dunia. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, yaitu Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, sebagaimana kalian melihat bulan purnama dengan jelas, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam waktu melihatnya.